Salam bahagia mahasiswa UPN dimanapun Anda berada. Dalam kesempatan ini atau sesi kita pada hari ini kita akan membahas integrasi nasional. Tema-tema integrasi nasional menjadi tema penting di dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan kita. Karena kita akan menguraikan atau mencari bagaimana proses-proses suatu bangsa, satu masyarakat itu berintegrasi menjadi satu kesatuan. Apa yang menyebabkan masyarakat itu bisa bersatu? Nah, bagaimana seorang individu yang berbeda, punya perbedaan, punya keberagaman, tapi punya nilai-nilai yang bisa menyatukan, punya sistem nilai bersama yang akhirnya menjadi satu kesatuan. Nah, ini yang menjadi penting. Satu bangsa yang bisa berkelanjutan, bisa utuh, karena di dalamnya ada nilai-nilai integrasi yang meletakkan basis nilai, basis filosofi, kemudian basis kehidupan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu menjadi masyarakat yang satu. Nah, ini pentingnya kita membahas pada pertemuan kita berkaitan dengan integrasi nasional. Nah, apa yang perlu kita lakukan di sini? Ada dua hal, ya, dua konsep mendasar tentang integrasi nasional. Pertama, integrasi dalam konsep bagaimana proses mempersatukan ya bagian-bagian atau unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat atau di dalam negara maupun di dalam kelompok masyarakat. Jadi kita bicara integrasi itu menjadi bagian penting bagaimana negara yang majemuk itu bisa bersatu. Bagaimana masyarakat yang majemuk itu bisa bersatu mewujudkan cita-cita bersama. Nah, lawan dari integrasi adalah disintegrasi, proses pemisahan. Nah, kita belajar banyak hal atau banyak kasus persoalan integrasi dan disintegrasi. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki berbagai macam pulau, ya berbagai macam suku, kebudayaan. Nah, proses integrasi itu menjadi penting, menyatukan persepsi, menyatukan pemahaman, menyatukan nilai-nilai secara utuh bagaimana menjadi bangsa. Nah, yang kedua adalah disintegrasi, adalah proses pemisahan. Nah, proses pemisahan itu muncul dari persoalan-persoalan nilai yang berbeda, persoalan-persoalan politik, ideologi yang berbeda, dan juga persoalan-persoalan yang lain yang mempengaruhi masyarakat. Mengapa ini tidak perlu bersatu, atau kita perlu berpisah, atau kita tidak perlu menjadi bagian penting dalam suatu bangsa. Nah, konsep integrasi nasional dalam konteks Indonesia itu sangat diperlukan dan menjadi penting bagi kita untuk kita pelajari. Apalagi sebagai generasi muda, bagaimana memaknai integrasi itu. Bagaimana kita mengeksplorasi nilai-nilai integrasi dari berbagai macam suku bangsa, dari berbeda pulau, berbeda kebudayaan, adat istiadat, kita bisa bersatu. Nah, ini menjadi ranah penting kita mewujudkan satu konsep tentang integrasi, satu konsep bagaimana menyatukan masyarakat itu. Nah, poin yang penting yang perlu kita lakukan atau perlu kita lihat bersama, apa yang menjadi faktor pendukung integrasi nasional. Bagaimana faktor pendukung itu bekerja di dalam sistem-sistem sosial yang ada, bekerja di dalam sistem-sistem politik yang berkembang saat ini, bahkan berkembang dalam sistem kebudayaan. Maka kita perlu melihat ya faktor-faktor pendukung apa saja dalam mewujudkan integrasi nasional. Yang pertama adalah persamaan kepentingan. Ini menjadi aspek yang sifatnya mendasar, bahwa orang punya kepentingan yang sama akan memiliki tujuan yang sama. Nah, ketika orang yang memiliki perbedaan kepentingan akan memiliki tujuan yang berbeda. Nah, ini sering kita jumpai di masyarakat. Ketika masyarakat punya tujuan atau punya kepentingan yang berbeda, dia akan memilih jalan yang berbeda, akan menentukan pilihan-pilihan itu dengan cara-cara yang berbeda. Nah, ketika kita punya kepentingan yang sama, kita akan menuju pada tujuan yang sama. Nah, ini yang menjadi bagian penting bahwa persamaan kepentingan adalah fondasi dasar mewujudkan integrasi nasional. Integrasi nasional tidak akan mungkin tercapai ketika persamaan kepentingan itu tidak terwujud di kalangan masyarakat, ya, karena masih perbedaan nilai, kesenjangan nilai dan sebagainya. Nah, kita belajar di India bagaimana di India bahasa persatuan tidak akan mungkin ada di sana. Ketika persamaan kepentingan untuk menentukan bahasa persatuan India itu apa? Apakah bahasa Inggris, bahasa Hindustan, atau bahasa yang lain? Nah, hari ini masyarakat India memiliki perusahaan yang mendasar tentang bahasa. Bagaimana menentukan bahasa persatuan. Maka tidak ada integrasi nasional di sana dalam aspek bahasa. Kepentingan-kepentingan bahasa menjadi kepentingan nasional, bahkan kepentingan internasional. Maka bahasa komunikasi di India hanya menggunakan bahasa Inggris. Bayangkan 100 juta lebih
masyarakat India, ratusan masyarakat India tidak berbahasa Inggris. Nah, bagaimana mereka punya ide atau cita-cita menjadi bangsa India, menjadi negara India, menjadi warga negara India. Nah, ketika problem bahasa ini belum terselesaikan. Nah, karena tidak ada persamaan kepentingan, maka tidak ada atau tidak muncul yang namanya bahasa persatuan atau bahasa nasional khas India. Nah, ini proses contoh konkret ya bagaimana kita melihat itu. Nah, poin yang kedua yang menarik adalah kasus-kasus di negara kepulauan. Ya, persoalan-persoalan negara kepulauan itu menjadi penting ya. Tanpa ada upaya, keinginan, kepentingan yang sama, kita tidak akan bisa bersatu meskipun terdiri dari berbagai macam pulau. Nah, disinilah persamaan kepentingan menjadi bagian penting. Yang kedua adalah kerjasama. Artinya apa? Di sini integrasi nasional membutuhkan kerjasama. Di mana ada kerjasama, di situ ada persatuan. Tanpa ada kerjasama berarti tidak ada persatuan. Akan melahirkan yang namanya disintegrasi bangsa atau yang melahirkan disintegrasi nasional. Nah, ini wujud-wujud yang penting, yang mendasar yang perlu kita ketahui. Bahwa untuk bisa kita menjadi bangsa yang satu, memiliki dasar integrasi nasional yang sama, maka kita butuh kerjasama satu dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah konsensus. Jadi nilai-nilai ini menjadi penting ya, nilai-nilai bersama, nilai-nilai kebersamaan ya untuk mencapai tujuan yang sama itu menjadi penting. Tanpa dasar nilai yang sama, kita tidak akan bisa bekerja sama, tidak akan bisa menjalankan kepentingan-kepentingan itu dengan baik. Nah, disitulah values itu menjadi bagian penting dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Nah, basis dasarnya apa? Di dalam konteks Indonesia, kita memiliki basis empirik. Ya, basis empirik dalam konteks integrasi nasional ada 3 hal yang perlu kita lihat di sini. Faktor historis, bagaimana keterkaitan sejarah bangsa kita. Bangsa kita adalah bangsa yang berjuang untuk memerdekakan bangsanya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang pernah dijajah dan pernah berjuang untuk melawan penjajahan. Nah, ini faktor historis kita lah yang menyatukan kita. Prinsip-prinsip integrasi nasional itulah yang membangun kita dari aspek sejarah. Nah, sejarah apa? Sejarah bangsa dan negara kita. Sejarah melawan penjajah. Sejarah memperjuangkan kemerdekaan. Nah, ini akan melahirkan yang namanya integrasi nasional. Yang kedua adalah ekologis. Artinya apa? Kita bicara tentang lingkungan. Jadi aspek lingkungan, aspek ekologis menjadi bagian penting dalam proses atau fase pembentukan negara bangsa kita. Ekologi itu kita bicara lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan masyarakat, lingkungan politik. Ya, ekologi tidak hanya dimaknai bicara tentang alam, geografi, tapi kita bicara tentang alam sosial, alam kemasyarakatan, alam politik kita, kemudian alam sosial kita. Jadi kita bicara ekologi, bicara tentang alam, masyarakat, dan bagaimana relasi masyarakat dan alam itu terbentuk. Nah, poin yang ketiga adalah perubahan sosial. Hal yang penting atau mendasar dalam konteks perubahan sosial yang perlu kita lihat ada bangunan dasar masyarakat adalah bangunan nilai-nilai. Di mana ada masyarakat yang kuat, di situ ada nilai-nilai yang kuat, yang kokoh. Perubahan sosial apapun yang terjadi di dalam masyarakat, ketika nilai-nilai itu kuat, maka akan menyatukan, akan menuju satu tujuan integrasi nasional. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Nah, apa atau bagaimana kita memaknai integrasi nasional dalam konteks hari ini? Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama sebagai generasi yang lahir dan muncul, berkembang, ya, dengan orientasi-orientasi nilai yang beragam, maka kita perlu tahu bagaimana integrasi hari ini kita wujudkan. Integrasi yang kita perlu wujudkan adalah membangun kesadaran bersama, menguatkan identitas nasional dalam bentuk mewujudkan persatuan nasional. Nah, kita mulai berpijak pada mana, apa, berpijak dari mana. Nah, tentu kita berpijak pada sejarah. Nah, sejarah memberikan pelajaran banyak hal. Maka di dalam sejarah ada filosofi yang mengatakan histori magasipa. Sejarah adalah guru peradaban. Nah, disitulah bangunan peradaban itu dibentuk. Nah, nilai-nilai keberadaban itu dibentuk dan mewujudkan yang namanya integrasi nasional, integrasi suatu bangsa. Historia Magasita itu menjadi bagian penting bagaimana sejarah adalah guru peradaban yang mendidik kita, yang mengarahkan kita bagaimana mewujudkan satu tekad, ya, satu nilai-nilai kesadaran hidup bersama. Nah, ini yang menjadi kategori penting ya bagaimana kita melihat ya konsensus atau prinsip-prinsip integrasi nasional.
ada beberapa prinsip-prinsip yang perlu kita ketahui. Basis realitas kita adalah bangsa. Bangsa menjadi objek material kita, menjadi bahan material kita, proses pembentukan satu bangsa dan negara menjadi bangsa yang satu. Nah, bangsa yang beragam ini perlu disatukan oleh nilai-nilai bersama, nilai-nilai hidup bersama. Maka bangsa yang satu perlu diperkuat. Ya, bangsa yang beragam itu perlu diperkuat menuju bangsa yang satu. Nah, yang aspek yang kedua adalah wilayah. Nah, kita tahu wilayah Indonesia itu sangat luas, ya, memiliki karakter-karakter yang beragam, punya ciri-ciri yang berbeda-beda. Bagaimana wilayah ini memberikan dasar dorongan, ya, realitas sosiologis, realitas geografis yang menunjukkan satu unit-unit penting dalam mendukung integrasi nasional. Dari Sabang sampai Merauke, negara kita adalah negara kepulauan, negara kesatuan. Nah, wujud-wujud itu bisa kita dorong, bisa kita lihat dalam proses bagaimana setiap wilayah memiliki simbol-simbol kebangsaan, simbol-simbol nilai nasional yang sama. Nah, poin yang ketiga adalah elit dan massa. Elit politik, ya, elit masyarakat, kemudian elit akademik, kemudian massa artinya bisa berupa sekelompok masyarakat, kemudian dalam konteks hari ini itu adalah media digital, yang media massa, media cetak, kemudian media sosial yang menjadi bagian penting penghubung antara masyarakat atau nilai-nilai yang satu dengan nilai yang lain. Jadi kita bicara elit itu adalah alat komunikasi. Elit adalah menjadi motivator, dinamisator, katalisator yang penting dalam proses pembentukan integrasi nasional. Begitu juga media-media teknologi yang hari ini, bagaimana integrasi nasional itu bisa diwujudkan. Ketika media tidak mendorong atau tidak mendukung perwujudan integrasi nasional, apa yang terjadi hari ini? Perpecahan. Konflik ada di mana-mana. Di Indonesia pasca reformasi ada ribuan konflik, baik konflik antar suku, konflik antar kelompok, golongan. Kalau kita akumulasikan ada ribuan konflik yang terjadi. Ya. Proses-proses itu 20 tahun terakhir ini pasca reformasi yang mengubah tatanan kita berbangsa dan bernegara, yang mengubah tatanan kita bermasyarakat, karena kita tidak punya rasa integrasi nasional. Yang ada adalah rasa kebencian, ya, yang ada adalah rasa permusuhan, yang ada adalah rasa perkelahian. Nah, ini yang harus kita hindari. Bagaimana peran elit dan massa itu berpengaruh dalam proses pembentukan integrasi nasional. Nah, poin yang berikutnya adalah nilai-nilai. Bagaimana nilai itu hadir di masyarakat. Bagaimana nilai itu kita letakkan menjadi nilai hidup bersama. Nilai kebangsaan kita adalah nilai persatuan. Nilai persatuan itu hadir ada di dalam nilai-nilai Pancasila. Pancasila menjadi dasar kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Wujud nyata, wujud konkret bagaimana kita punya nilai dasar yang disebut Pancasila. Maka kita perlu memperkuat nilai Pancasila itu. Berikutnya adalah tingkah laku. Bagaimana kita mensinergikan tingkah laku bermasyarakat kita, tingkah laku berbangsa kita, tingkah laku bernegara kita. Nah, perlu ada norma-norma tata laku, norma-norma tata nilai yang bisa mendukung penguatan integrasi nasional. Baik ya, jadi ini yang perlu kita pelajari bersama-sama dalam proses penguatan integrasi nasional menjadi bagian penting. Maka rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi sekalian, mari kita memperkuat jati diri kita, mendorong integrasi nasional dari Sabang sampai Merauke, menyatukan diri kita menjadi bangsa Indonesia yang berjati diri Pancasila.